Sasando, Bahasa dan Sastra Indonesia. Insan Edukasi, kita berjumpa dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA. Produksi Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita akan mempelajari diksi dalam puisi. Setelah menyimak program ini, kalian diharapkan dapat memahami definisi diksi dalam sebuah puisi. Insan Edukasi, untuk dapat memahami puisi, kalian harus memahami pilihan kata yang terdapat di dalamnya. Nah, pilihan kata itu dinamakan diksi. Diksi merupakan unsur struktur fisik puisi yang mendukung bentuk suatu puisi. Diksi dalam puisi dapat disebut sebagai pilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya guna menciptakan efek makna tertentu. Ketepatan dan keindahan diksi dalam puisi akan membuat puisi menjadi lebih bermakna. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras. Penggunaannya dimanfaatkan untuk menyampaikan maksud yang ingin disampaikan oleh penyair. Diksi adalah modal utama dalam sebuah puisi. Oleh karena itu, pemilihan diksi yang tepat menjadi penting bagi penyair guna menyusun bait-bait puisi. Efek makna yang ingin dihasilkan dapat ditentukan oleh penyair melalui pemilihan diksi. Tiap diksi dapat mengungkapkan ide atau gagasan. Dengan kata lain, diksi adalah alat penyalur ide atau gagasan penyair kepada pembacanya. Nah, insan edukasi, agar lebih jelas memahami pengertian diksi, mari kita dengarkan bersama pembacaan puisi berjudul Tergantung pada Angin, karya Abdul Hadi WM berikut ini. Tergantung pada Angin, karya Abdul Hadi WM. Pada awan kita bertahan, dari bumi yang mau menarik kita kembali, dan matahari yang ingin mematahkan ketenangan uap mengepul dan bermimpi, seperti terang pada lampu, buat bayang-bayang yang mudah hilang. Kemana lagi kita akan menghindar dan mengambang? Tergantung pada angin yang bertiup kencang atau perlahan. Anak Laut, Anak Angin, 1984. Insan Edukasi, apakah kalian sudah dapat memahami puisi yang berjudul Tergantung pada Angin, karya Abdul Hadi WM yang sudah kita dengarkan bersama tadi? Ada dua cara yang dapat kita gunakan untuk memilih diksi dalam puisi. Yang pertama, kesesuaian diksi dan imajinasi. Menyesuaikan diksi dengan imajinasi perlu didukung oleh banyaknya kosakata yang dimiliki oleh seorang penyair. Saat menulis puisi, penyair akan memilah dan memilih yang cocok dengan penggambaran imajinasinya sendiri. Contohnya adalah, pada awan kita bertahan, dari bumi yang mau menarik kita kembali, dan matahari yang ingin mematahkan ketenangan uap mengepul dan bermimpi, seperti terang pada lampu, buat bayang-bayang yang mudah hilang. Penyair menyebut diksi awan, bumi, matahari, uap, dan lampu yang mempunyai sifatnya sendiri. Diksi tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Penyair menyarankan bahwa kita tidak harus tergantung pada semua itu. Tidak tergantung pada awan yang bertahan, tidak bergantung pada matahari yang ingin mematahkan ketenangan, tidak tergantung pada uap yang mengepul dan bermimpi.
tidak juga bergantung pada lampu yang membuat bayang-bayang menjadi mudah hilang. Kedua adalah kesesuaian diksi dan realita. Selain memperhatikan diksi dan imajinasi, seorang penyair juga harus memperhatikan diksi dan realita dalam menulis sebuah puisi. Penyair juga perlu mengaitkan diksi yang dipilih dengan realita yang ada di sekitarnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemana lagi kita akan menghindar dan mengambang? Tergantung pada angin yang bertiup kencang atau perlahan. Ketika diksi angin dipilih, seperti yang terjadi pada keadaan sesungguhnya, angin dapat bertiup dengan kencang atau dengan perlahan. Lewat diksi angin, penyair ingin menyatakan bahwa kemana arah tujuan kita tergantung pada angin yang bertiup kencang atau perlahan. Diksi angin mempunyai arti pengaruh yang diberikan kepada seseorang. Kita tergantung pada angin karena angin dapat menentukan pilihan hidup. Itulah salah satu tafsir atas pandangan penyair tentang penggunaan diksi angin. Insan edukasi dalam puisi, diksi, imajinasi, dan pencitraan saling berkaitan untuk mendukung makna puisi. Diksi yang tepat dan sesuai dengan konteks tentu dapat menjadikan puisi memiliki kedalaman makna tertentu. Nah, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, silakan kerjakan soal-soal evaluasi yang terdapat dalam lembar kerja peserta didik. Teruslah berkarya, kembangkan imajinasi dan kreativitas. Salam literasi. Sampai jumpa.